Halo guys, balik lagi dengan gua Faiz di MZ Gaming Channel. Jadi di video kali ini gua mau ngelanjutin perkuliahan kita yang kemarin teman mengenai kelas dan subkelas operator. Nah di video kali ini kita akan bahas kelas dari caster teman-teman ya. Salah satu DPS high ground selain sniper kemarin teman-teman ya. Apa aja itu caster dan apa aja subclassnya. Nah ini akan gua bahas tuntas di video kali ini. Jadi oleh karena itu seperti biasa teman-teman, sebelum mulai boleh kali ya kasih like-nya dulu, subscribe-nya juga jangan lupa, dan ketika kalian punya pertanyaan langsung aja tanyakan di kolom komentar teman-teman, nanti akan gua jawab sesuai kemampuan gua ya. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke pembahasan utamanya. Oke, jadi apa sih caster itu ya? Jadi apa bedanya sama sniper? Tadi kan gue di awal bilang bahwa caster ini juga termasuk damage dealer high ground ya, sama seperti sniper. Lalu apa yang membedakan mereka dengan sniper? Ya sesuai namanya teman-teman ya, caster. Berarti dia damage-nya itu arts damage atau magic ya. Kalian bisa di game lain mungkin bilangnya magic. Jadi caster ini adalah magic damage dealer high ground ya. Jadi dia nyerang dari high ground dengan menggunakan magic damage mereka. Kalau kemarin sniper kan dia pakai physical damage. Nah kalau dia ini adalah magic damage. Nah caster ini teman-teman punya 7 subclass ya. Ada 7 subclass ya. Apa aja? Jadi yang pertama ada core caster atau single target caster. Lalu yang kedua ada splash caster atau AoE caster. Yang ketiga ada chain caster. Yang keempat ada phalanx caster. Lalu yang kelima ada mystic caster. Yang keenam ada blast caster. Dan yang ketujuh ada mech core caster. Jadi ada 7, dan di video kali ini gue akan bahas semuanya itu satu persatu, dan gue akan kasih tahu ke kalian apa yang membedakan tiap-tiap subclass ya. Jadi ciri khas tiap-tiap subclassnya apa dan kegunaannya nanti gimana. Nah gue akan jelasin di video kali ini. Oke, kita masuk ke subclass yang pertama, yaitu core caster atau single target caster. Dari namanya aja teman-teman bisa simpulkan bahwa single target caster ini udah pasti serangannya single target teman-teman ya, single target, jadi yang diserang cuma satu operator. Nah kelebihan dari kelas ini adalah yang pertama range serangannya. Dari segi range serangannya 3x3 plus 1 tile di tengah teman-teman. Jadi standarnya caster itu 3x3. Nah dia ini ada di atas rata-rata, yaitu 3x3 plus 1 tile di tengah. Jadi range-nya ada bonus 1 tile di tengah. Dan ini kadang-kadang di beberapa kondisi ini jadi game changer banget teman-teman ya. Jadi attack serangannya 3x3 plus 1 tile di tengah. Terus attack speednya mereka core caster ini attack speednya kenceng dibanding caster-caster yang lain, karena caster itu identik dengan serangannya yang lambat tapi sakit. Nah kalau dia ini attack speednya kenceng, attacknya normal aja, biasa aja, standar caster. Nah DP cost-nya core caster ini dia tidak terlalu mahal, atau bisa dibilang malah dia paling murah daripada caster lain. Ada di range 16 sampai 22 DP cost ya. Jadi ya simple aja, anggap aja ini normal caster teman-teman ya, single target caster. Kalian pasti butuh, jadi silakan di build, cukup 2 aja kalau bisa. Kesimpulannya tadi, core caster ini yang pertama dia single target hit, jadi serangannya tinggal target. Yang kedua dia range serangannya lumayan jauh, 3x3 plus 1 kali tengah. Lalu yang ketiga dia attack speednya ngebut jika dibanding dengan caster-caster lain. Yang keempat dia attacknya tinggi teman-teman ya, stat attacknya normal bukan tinggi, normal dibanding caster-caster yang lain. Yang kelima DP cost dia paling murah di antara caster-caster yang lain, ada di kisaran 16 sampai 22 DP cost. Nah berikutnya kita masuk ke subclass yang kedua, yaitu splash caster atau AoE caster. Nah
sesuai namanya AOE caster, berarti serangannya dia AOE atau splash atau meledak, berarti dia nyerangnya multi target teman-teman, dengan cara AOE tadi. Jadi ketika ada musuh banyak di satu area yang sama dan areanya itu diserang sama si caster ini, maka kena semua. Range serangan dia 3x3 normal standar caster, lebih pendek daripada yang core caster tadi. Attack-nya tinggi teman-teman, untuk caster ini attack-nya tinggi. DP cost-nya pun juga tinggi, mahal, ada di range 30 ke atas teman-teman. Nah, tapi kurangnya dia attack speed-nya lambat. Jadi dia nyerangnya santuy ya. Attack speed-nya lambat, pelan gitu ya. Kesimpulannya untuk splash caster teman-teman, dia serangannya AOE atau splash hit ya. Lalu range serangannya dia normal 3x3. Attack-nya dia tinggi, start attack-nya tinggi. DP cost termasuk tinggi, di atas 30, tinggi banget. Dan yang kelima, attack speed-nya dia lambat, lemot menyerangnya. Jadi itu aja untuk splash caster. Kita lanjut ke subclass berikutnya, yaitu chain caster. Nah, chain caster ini agak unik teman-teman, karena ini kayak gabungan antara core caster dan splash caster tadi. Jadi serangannya hybrid teman-teman. Maksudnya hybrid itu gimana? Dia nyerang satu, tapi yang kena bisa lebih dari satu. Jadi serangannya merambat teman-teman, kayak listrik ya. Yang diserang oleh dia satu, tapi yang kena efeknya itu lebih dari satu. Jadi serangannya merambat. Nah, ada pengurangan damage ketika serangannya merambat tadi teman-teman. Makin banyak merambatnya, makin banyak pengurangan damage-nya. Nah, yang membedakan dia dari caster-caster lain, uniknya dia adalah dia punya mini slow. Jadi slow, bisa nge-slow musuh teman-teman, walaupun caster tapi bisa nge-slow musuh. Nah, oleh karena itu DP cost-nya mahal, karena dia tadi dianggap AOE caster tapi serangannya core caster atau single target caster, jadi DP cost-nya mahal. Attack-nya di atas rata-rata, tidak setinggi AOE caster tapi lebih tinggi daripada single target caster. Attack speed-nya dia di bawah rata-rata, jadi lebih lambat daripada single target caster, tapi masih lebih cepat dibanding AOE caster. Attack range dia sama seperti single target caster, yaitu 3x3 plus ada satu tile tambahan di tengah. Jadi simple banget intinya, serangannya merambat. Ini caster yang serangannya merambat, karena dia bisa nyerang lebih dari satu musuh, dia dianggap sebagai AOE caster, sehingga dia punya kelemahannya AOE caster, yaitu mulai dari DP cost mahal, attack-nya lambat, tapi dia juga punya kelebihan si single target caster tadi, yaitu si attack speed-nya lumayan di atas rata-rata ya kan, di bawah rata-rata, tapi masih lebih bagus daripada AOE caster, dan attack range-nya dia lumayan jauh, 3x3 plus satu tile di tengah. Nah, kita masuk ke subclass yang keempat, yaitu adalah phalanx caster. Phalanx caster ini kalau kalian ingat di guard itu ada, gue sebutnya waktu itu bilang guard AFK kalau nggak salah. Jadi sama guys, phalanx caster ini gue bisa bilang caster AFK. Kenapa? Karena dia diem aja ketika skillnya nggak aktif. Dia cuman bisa nyerang ketika skillnya aktif. Tapi sekali dia nyerang, semua musuh yang ada di area serangan dia itu kena damage. Nah, kalau yang versi guard kemarin itu ada penambahan attack, di versi caster ini ada penambahan def sama res guys, ketika dia nggak nyerang. Jadi bisa dibilang dia ini jadi makin tebel ketika dia nggak nyerang. Jadi dia biar nggak cepet mati temen-temen, karena dia kan nggak bisa nyerang. Jadi attack dan resnya ditambah ketika dia nggak ngapa-ngapain, nggak nyerang. Nah, untuk DP cost-nya dia ini ada di atas single target caster teman-teman, tapi masih lebih murah dibanding dengan caster lain seperti AOE caster atau chain caster yang tadi. Ini itu lebih murah dibanding mereka. Itu aja untuk phalanx caster teman-teman ya. Jadi simple banget intinya, caster AFK teman-teman ya. Dia cuma bisa nyerang ketika skillnya aktif. Serangannya semua musuh di area serangan kena serangan dia. Terus dia juga punya penambahan attack dan defense.
defend dan rest, ketika dia AFK. Terus DP cost-nya ada di atas single target caster, lebih mahal daripada single target caster, tapi masih lebih murah dibanding caster-caster lain seperti AOE caster atau chain caster yang tadi. Nah, kita masuk ke subclass yang kelima teman-teman, yaitu ada mystic caster, atau gua pribadi manggilnya sih charge caster ya teman-teman. Kenapa? Dia bisa charge attack teman-teman. Jadi ketika dia nggak nyerang, dia akan nambah kayak ada semacam tandanya gitu, nanti gua tunjukkan. Ada penambahan attack-nya. Nah, ketika ada musuh, dia akan nyerang berdasarkan attack yang dia simpen tadi. Jadi kayak damage-nya jadi lebih gede ketika dia nggak nyerang musuh terus nyerang gitu loh. Jadi kayak nge-charge dulu dia gitu. Dia ini attack range-nya seperti single target caster teman-teman, yaitu 3x3 plus 1 tile operator. Serangannya single target btw ya. Terus attack-nya, dia pemilik subclass si Mystic Caster ini pemilik attack paling tinggi di antara caster-caster lain teman-teman ya. Jadi attack-nya paling tinggi. Attack speed-nya paling lambat jika dibandingkan dengan caster-caster yang lain. Attack speed-nya yang paling lambat. Tapi itu tadi damage-nya dia sakit. Jadi cara pakainya dia ini, dia harus ditaruh di tempat-tempat yang strategis di mana dia akan jarang nyerang teman-teman. Tapi sekali nyerang itu damage-nya gede. Jujur aja aku jarang kepake, walaupun ada satu operator namanya Event Host. Dia adalah juaranya untuk nge-kill boss teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau butuh boss killer, Event ini bisa, Event Host itu bisa jadi salah satu alternatif banget ya untuk kalian yang memang benar-benar butuh boss killer, walaupun gua sendiri nggak merekomendasi ya. Itu aja dari Mystic Caster teman-teman ya. Kita lanjut ke subclass ke-6, yaitu adalah Blast Caster, atau ya caster AOE cuman lurus anunya teman-teman, serangannya. Jadi attack range dia itu cuman satu tile ke depan tapi jauh, jadi cuman lurus gitu aja teman-teman ya. Dan dia serangannya tipenya AOE, dia nyerang semua musuh yang ada di area serangan dia. Attacknya dia tinggi karena dia bisa dibilang AOE caster, cuman beda attack range saja guys. Jadi attacknya tinggi, attack speednya lambat, DP cost-nya juga termasuk yang mahal karena ada di 30 ke atas. Itu aja sih untuk Blast Caster, intinya AOE caster cuman versi tile-nya lurus teman-teman ya. Dan di game ini baru ada dua teman-teman, yaitu yang termasuk Blast Caster ya, yaitu ada si Ifrit sama Colosseum ya. Jarang kepake, tapi kalau memang ada tile-nya yang cocok untuk dia bakal jadi MVP banget, terutama si Ifrit ya, karena dia punya debuff segala macam. Jadi rekomend kalau kalian punya Ifrit bisa di build teman-teman ya. Lalu kita masuk ke subclass yang terakhir teman-teman, yaitu ada Mech Accord Caster. Asik. Gampangnya gini, Mech Accord Caster itu jadi dia adalah, panggil aja drone caster ya teman-teman ya, biar lebih gampang. Karena dia ini dasarnya adalah single target caster, tapi ada pembantunya yaitu drone. Bukan drone yang terbang ya, jadi ada kayak mini robot gitu yang bantu si operator ini buat nyerang. Bisa nyerang juga gitu ya. Jadi dia ini kayak dua orang tuh ini, satu drone-nya dan satu casternya itu sendiri. Nah, ketika drone sama caster yang punya itu nyerang target yang sama, maka damage-nya naik 110% teman-teman. Jadi damage-nya akan lebih tinggi daripada aslinya ketika drone dan si orangnya ini nyerangnya target yang sama. Dan rata-rata pasti nyerangnya target yang sama ya, kalau misalkan musuhnya cuma satu dan ada di tile serangan, dia pasti nyerang musuh yang sama teman-teman. Dan ada keunikan sendiri di drone-nya ini, karena ketika operatornya kena stun atau freeze, operator gak bisa nyerang, drone-nya ini masih bisa nyerang. Itu yang membedakan dia dengan caster-caster lain. DP cost-nya dia dianggap sebagai single target caster teman-teman, jadi DP cost-nya murah, attack speed-nya pun kencang sama seperti single target caster. Tapi yang membedakan adalah Mech Accord Caster ini punya stat attack yang kecil teman-teman dibanding single target caster atau caster-caster lain. Range serangannya dia pun sama persis seperti
single target caster, yaitu 3x3 plus ada satu tile tambahan di tengah. Jadi kesimpulannya Megacord caster ini dia caster yang punya drone teman-teman, punya pembantu. Drone-nya ini juga bisa nyerang, dan ketika nyerang target yang sama, caster dan drone-nya ini ada tambahan damage 110%, sebesar 110%. 10% penambahan damage 10%, jadi damage-nya itu 110% teman-teman ya. Dan sisanya dia adalah single target caster seperti DP cost murah, attack speed-nya ngebut, range serangannya 3x3 plus 1 tile. Hanya ada pengurangan di stat attack-nya. Jadi Megacord caster ini attack-nya memang kecil. Jadi itu aja guys kira-kira untuk pembahasan dari kelas dan subclass caster ini. Gimana menurut kalian, apakah ini salah satu kelas yang mungkin penting? Kalau menurut gua ini adalah salah satu kelas yang penting banget teman-teman ya, karena ya pasti kalian akan berhadapan dengan musuh dengan defense yang tinggi, jadi butuh diserang dengan arch damage. Nah ini adalah solusi kalian untuk menghadapi musuh dengan defense yang tinggi, terutama di chapter 8 ke atas itu kayaknya sudah mulai sering banget muncul musuh yang defense-nya tinggi ya. Jadi caster ini benar-benar pakai kalau kalian punya build aja. Kalau ada bannernya, kalau nggak punya tapi ada bannernya bisa digacha. Terutama ada beberapa operator kunci yang gue sangat saranin kalian untuk gacha, yaitu ada si Eja Viala teman, Eja Jala namanya, panggilnya Eja aja. Terus ada Golden Glow ya, si Megacord caster, dan ada juga Ifrit si Blast caster teman ya. Karena 3 itu adalah kayak top tier caster untuk sekarang ya. Kalian kalau punya bisa di gacha, kalau punya bisa di build, kalau nggak punya bisa digacha ketika bannernya keluar. Jadi itu aja guys untuk pembahasan video kali ini. Singkat, memang aku buat singkat guys biar nggak terlalu panjang. Seperti biasa ketika kalian punya pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar teman-teman. Dan jangan lupa juga like dan share video ini ya. Mungkin ada teman kalian yang baru main dan butuh pembahasan soal kelas-kelas masing-masing operator. Video ini bisa jadi solusi. Jadi itu aja guys untuk video kali ini. Kita ketemu di video-video berikutnya, dan di next video mungkin gue akan bahas tentang kelas dan subkelas dari Medic teman-teman ya. Semoga gacha kalian laksek terus ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.